Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan domain atau daerah asal dan daerah hasil atau range dari suatu fungsi ya. Oke, apa itu domain? Domain dalam suatu fungsi itu didefinisikan adalah himpunan semua nilai X. Jadi domain itu adalah semua nilai X yang memenuhi atau yang membuat suatu fungsi dia bisa terdefinisi atau bisa dihitung. Nah, kemudian ada lagi range. Domain itu daerah asal ya, daerah asal. Kemudian kalau range itu dia daerah hasil. Nah, daerah hasil apa? Daerah hasil adalah semua nilai fx-nya. Jadi semua nilai fx yang bisa diperoleh dari memasukkan nilai domain tadi. Oke, fungsi itu yang kita pelajari, yang akan kita pelajari ada macam-macam di sini ya. Ada fungsi linear atau fungsi di mana dia x berpangkat 1, berderajat 1, fx sama dengan ax plus b ya. Nah, nanti dia bentuk grafiknya adalah berupa garis lurus, bisa seperti ini atau bisa seperti ini ya. Nah, bagaimana menentukan domain dari fungsi linear? Fungsi linear itu nilai x yang boleh masuk. Yang membuat dia fungsinya terdefinisi adalah semua x bilangan real. Misal, jika ada fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, di sini tidak ada batasan untuk x-nya harus berapa ya. Kamu masukin x sama dengan 3, maka kamu pasti akan mendapatkan f3-nya. Nah, jadi kalau masukin 3, maka di sini f3 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Jadi nilai f3-nya sama dengan 7. Artinya dia saat x-nya 3 masih terdefinisi, ya kan? Nah, begitu kalian masukkan nilai x-nya lebih tinggi, misalnya x-nya sama dengan 1 juta, maka f1 jutanya tetap bisa dihitung. Nah, jadi nilai x yang memenuhi supaya fungsi ini terdefinisi atau domainnya adalah semua x elemen bilangan real. Kemudian bagaimana dengan range-nya? Range fungsinya itu adalah nilai y-nya. Nah, y-nya juga semua y elemen bilangan real. Jadi, grafik fungsi linear, dia tidak ada batas atas maupun batas bawahnya ya. Kalau x-nya semua x bilangan real, maka y-nya juga semua x bilangan real. Kemudian ada lagi fungsi kuadrat. Nah, kita tentuin dulu domainnya. Domain pada fungsi kuadrat sama seperti fungsi linear, jadi semua x elemen bilangan real dia bisa dihitung nilai y-nya. Kemudian ada lagi nanti fungsi modulus atau fungsi mutlak ya. Nah, ini domainnya sama, semua x elemen bilangan real. Kemudian ada lagi fungsi pecahan. Nah, kalau fungsi pecahan, tentu saja nggak semua x bisa masuk ya. Nah, jadi jika ada fungsi pecahan ux dibagi vx, maka di sini ada syarat untuk penyebut. Syarat penyebut adalah vx itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi pecahan tidak boleh dia penyebutnya sama dengan 0. Nah, dari syarat ini nanti kita akan mendapatkan domain-domainnya dari fungsi pecahan bagaimana. Kemudian ada lagi fungsi irasional atau fungsi bentuk akar. Nah, fungsi bentuk akar ini juga dia nggak semua x bisa masuk ya. Nah, ini ada syarat akar yaitu ux. Jadi sesuatu yang ada di dalam akar ini ya, yang ada di dalam akar, dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, nanti dari syarat akar itu kita selesaikan, kita akan mendapatkan domain dari fungsi yang mengandung akar di sini ya. Nah, kita kembali ke fungsi kuadrat. Fungsi x pangkat 2, tadi domainnya dia semua x elemen bilangan real. Nya adalah semua x elemen bilangan real. Nah, bagaimana cara menentukan nilai range-nya atau nilai y-nya? Nah, fungsi kuadrat itu dia bentuknya berbentuk parabola ya, kurvanya. Nah, parabola dia terbuka ke atas, ada dua macam parabola, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Terbuka ke atas jika A-nya positif, terbuka ke bawah jika A-nya negatif. Oke, nah itu diingat lagi ya, yang sudah pernah kalian pelajari di semester 1. Kemudian, parabola itu dia punya nilai stasioner atau nilai puncak. Nah, nilai puncak didapat dari D dibagi dengan min 4A. Untuk mendapatkan puncak ya, di mana D itu diskriminan yang didapat dari B pangkat 2 min 4AC.
dari persamaan parabola itu. Nah, jika parabola terbuka ke atas, maka nilai YP-nya adalah nilai minimum. Jadi ini nilai minimum. Nah, sehingga range fungsinya adalah Y, di mana Y lebih dari YP. Jadi jika parabola terbuka ke atas, maka kalian hitung YP-nya berapa, kemudian ditanya range fungsinya, kita jawab seperti itu. Y lebih besar dari YP, karena tidak ada nilai Y yang lebih kecil atau lebih rendah daripada YP. Nah, kalau dia parabola yang terbuka ke bawah, maka YP di sini adalah nilai maksimum. Nah, sehingga jika ditanya batas-batas nilai Y-nya atau range-nya, maka Y-nya di sini kita jawab lebih kecil dari YP. Nah, jadi seperti itu cara menentukan range pada fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2. Oke, kita lihat contoh soal. Misalnya kalian ditanya tentukan range dari fungsi f(x) sama dengan min x pangkat 2 tambah 4x tambah 5. Oke, di sini dia fungsi kuadrat dan parabolanya terbuka ke bawah. Kenapa terbuka ke bawah? Karena hanya negatif 1. Di sini min x pangkat 2, jadi negatif 1 ya. Jadi di sini dia punya nilai maksimum. Nah, Y maksimumnya kita hitung. Y maksimum dihitung dari D dibagi dengan min 4A sama dengan B pangkat 2 min 4AC dibagi dengan min 4A. Oke, di situ B-nya adalah 4 ya. 4 dipangkatin 2, 16, dikurangi 4, dikali A-nya itu min 1, C-nya 5, dibagi dengan min 4 kali min 1. Kita dapatkan di sini hasilnya adalah 16 ditambah 20 sama dengan 36 dibagi 4. Jadi nilai tertingginya adalah 9. Nah, sehingga range dari fungsi ini adalah X, di mana X lebih dari lebih kecil ya, lebih kecil dari sama dengan 9. Bukan X tapi Y. Y di mana Y lebih kecil dari 9, Y elemen bilangan real. Nah, jika ditanya domainnya, maka domainnya adalah semua X elemen bilangan real. Semua X bisa masuk dalam sini. Oke, kita lihat contoh lain tentang fungsi pecahan. Tentukan domain dari fungsi 2x plus 1 dibagi 3x plus 4. Nah, ini dia nanya nilai-nilai x yang diizinkan. Nilai-nilai x yang membuat fungsi ini terdefinisi. Kita gunakan di situ syarat penyebut. Syarat penyebut adalah syarat pecahan ya. Syarat pecahan penyebutnya di situ 3x plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat 3x tidak sama dengan min 4, maka x-nya tidak sama dengan min 4 per 3. Jadi domain fungsinya adalah x, di mana x tidak sama dengan min 4 per 3, x elemen bilangan real. Jadi itu menentukan domain dari suatu fungsi pecahan. Oke, lihat lagi soal nomor 3. Tentukan domain dari fungsi, nah ini fungsi dia mengandung bentuk akar ya, x pangkat 2 min 4x. Itu ada di dalam akar. Nah, kita gunakan untuk menentukan domain atau nilai-nilai x yang diizinkan, kita gunakan syarat akar. Oke, jadi yang kalian lihat, nilai-nilai x yang dibatasi hanya nilai-nilai x yang ada di dalam x pangkat 2 min 4x ini ya. Nah, kalau misalnya yang 3x, semua x bisa masuk ke situ, soalnya dia bukan bentuk akar, bukan bentuk pecahan. Nah, jadi dia yang di dalam akar, di sini kita syaratkan x pangkat 2 min 4x itu nggak boleh negatif. Nah, jadi dia lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorin di sini x dikali x min 4 lebih besar dari 0. Nah, maka kita dapatkan dua nilai. Di sini kita dapatkan x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Kemudian biasanya kalau ketidaksamaan kita gunakan garis bilangan. Kita isi di sini 0, di sini 4. Kemudian tentukan daerah positif dan negatif. Kalian bisa lihat pangkat tertinggi di sini, x pangkat 2-nya dia positif, nah, maka daerah paling kanan di sini bisa diisi plus. Kemudian selang-seling plus, min, plus ya. Nah, kemudian yang diminta dia adalah yang positif. Jadi nilai domain fungsi f adalah x, di mana x lebih kecil dari sama dengan 0, atau x lebih besar dari sama dengan 4. Seperti itu menentukan domain dari bentuk akar fungsi irasional.